Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Vitasari, MPM 1975-1015 dari program Studi D3 Agribisnis semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Letter of Credit atau yang disingkat dengan LC. Letter of Credit atau LOC atau Letter of Credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah acara dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Nah, tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Nah, untuk fungsi letter of credit, yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen atau bukan atas barang, dagang, atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunanya. Untuk keuntungan penggunaan dari letter of credit adalah yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dan dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Untuk kelemahannya sendiri, kelemahan menggunakan LC adalah kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkan. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan eksportir. Nah, untuk pembukaan LC sendiri, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit atau PLC. Yang pertama adalah nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah reportable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimportir akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Lanjut, yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CEV, dan sebagainya. Yang ke-8, perincian dokumen-dokumen yang diminta. 9, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang ke-10, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11, pengapalan sebagaian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang 12, tanggal pengapalan terakhir atau last shipment. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo LC atau expired date. Yang ke-14, data waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang 15, apakah LC akan disampaikan per surat, mail, telex atau kabel atau SWIFT. 16, persyaratan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat
memiliki dua, yaitu yang pertama pihak-pihak yang terlibat secara langsung, yaitu yang pertama pembeli atau importir, yang kedua penjual dan eksportir, yang ketiga bank pembuka atau penerbit LC, keempat bank penerus LC, kelima bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, yang keenam bank pembayaran, yang ketujuh bank yang menegosiasi, ke-8 bank yang meminta mengganti pembayaran atau mereimburse. Selanjutnya, pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama ada perusahaan maskapai pelayaran atau perkapalan, bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga perusahaan asuransi, keempat badan-badan pemeriksa, dan kelima badan-badan peneliti yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.